Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar? Tika Kartika di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk, aku baru aja beres makan siang sama Yan. Yan masih makan. Halo. Halo. Yan masih makan. Days. Makan apa itu? A bottom. Nah, ini tuh borong nih cacing mie. Noodle. Ya. Untuk vlog sekarang ini aku mau cerita bahwa di kelas Keja itu ada temannya Keja. Enggak di kelas Keja, di sekolah Keja ada temennya, salah satu temennya yang bunuh diri. Kaget banget ya. Kok bisa-bisa gitu tinggal di Nederland, anak tinggal di Nederland gak kekurangan suatu apapun. Dalam artian materi semuanya kekurangan, kok ada yang bunuh diri. So di vlog ini juga aku akan cerita gimana sih cara kami mendidik anak-anak di Belanda yang emang jauh dari kegiatan Islami, karena di Indonesia jauh. Terus gimana cara mendidik kami. So teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus di channel aku ya. Teman, kurang lebih seminggu yang lalu ya Keja pulang ke sekolah. Terus dia cerita bahwa temannya dia itu, teman di sekolahnya dia gitu, di sekolahnya dia itu ada anak laki-laki, anak cowok yang bunuh diri. Gue sebagai ibu kaget dong. Kenapa sih kok bisa? Ya, nggak tahu kata dia. Terus pas besoknya dia cerita sama papahnya, sama suami aku bahwa temennya dia itu bunuh diri karena dia malu di grup WhatsApp-nya tersebar foto anunya dia gitu, punyanya dia gitu ya. Terus dia ngerasa malu, pulang gantung diri. Suami aku ngobrol sama anak aku ya, tapi dia ngasih saran, istilahnya ngasih saran sama Keja gitu ya. Ja, ini merupakan pelajaran buat kamu. Jangan pernah simpen foto pribadi kita, atau jangan pernah ngasih foto pribadi kita kepada siapapun. Jangan pernah juga foto-foto, ngapain juga foto-foto barang-barang pribadi gitu ya, nggak perlu banget. Itu kan bisa aja misalkan HP kita hilang atau HP kita diisengin teman, bisa aja ya. Dan kalaupun itu kejadian kita nggak moto sendiri tapi ada temen yang jahil yang iseng terus disebarin, kita nggak usah malu, nggak usah ngapain. Apalagi karena foto kita tersebar kita bunuh diri, a'udzubillahi min dzalik gitu. Kita sebagai umat Islam itu jarang banget mengambil hak apalagi nyawa yang bukan tugas hak kita gitu. Itu Allah nggak akan mengampuninya gitu. Terus kalaupun emang udah tersedar ya udahlah, biarin aja, namanya juga foto, ngapain juga sih ya. Maksudnya bukannya nggak harus kita karena dibully gitu nggak harus kita minder, ngapain. Semua orang juga punya, jangan terlalu biasa aja, santai aja, ntar juga lama-lama juga mereka juga bosen gitu kayak gitu. Kalau misalnya kita minder, kita malu, kita ngerasa apa ya, pokoknya minder malu, malah orang ngebully kita. Tapi kalau kita cuek, santai aja, biasa aja, mereka juga lama-lama bosan gitu ya. Kalaupun emang udah terlanjur ada yang ngejalin kamu. Itu kata suami sama Keja ya. Mungkinnya kalau anak cowok itu lebih dekat ke bapak ya, karena kan mereka tahu gitu cara mendidik dia itu laki-laki banget. Kalau aku kan pasti perempuan, beda gitu ya. Terus gimana sih cara kami mendidik anak-anak gitu ya. Terus terang kami itu orang yang mungkin untuk sebagian orang mungkin agak ketat apa gimana, tapi kan kalau misalkan kayak berapa lama anak-anak harus nonton TV, kapan anak-anak boleh handphone, terus berapa lama anak-anak main game, mungkin kami itu agak begitu ketat ya, karena emang bukannya kami ketat, kami pelit ya. Justru dengan ketat itu kami sayang sama mereka. Jangan mereka itu terlalu disetir oleh gadget, oleh TV, oleh apalagi gitu ya. Lebih baik mereka tuh, kalau misalkan aku anak-anak ya, aku anak-anak Kirana kan. Kos kotor nih, menalap. Aku anak-anak Kirana itu satu hari itu maksimal 2 jam untuk nonton TV. Mana laptop pindah ntar ya. Terus sih gimana cara kami mendidik anak-anak di lingkungan atau di negara yang emang muslim jadi minoritas. Yang pertama ya agama menjadi landasan hidup gitu ya. Otomatis kalau misalkan
cara kita makan, dari makanan pun mereka tahu, mereka tuh harus makanan halal. Kalau misalnya mereka dikasih permen dari apa-apa, mereka bilang gitu, ini permen bisa dimakan gak, dan kita cari komposisinya itu apa gitu, itu dari makanan. Terus apalagi kalau keluar luar, kita nggak pernah makan di junk food kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan junk food itu kayak KFC, junk food itu kan banyak ya. Kalau di sini kan belum tentu halal, jadi kita jarang makan di junk food gitu. Kalau yang kedua ada disiplin gitu. Kalau misalnya waktunya makan, waktunya tidur gitu ya. Terus waktunya kita nonton TV gitu, kayak gitu teman-teman. Terus setelah jam 6 Keja nggak boleh lagi keluar rumah. Jadi kita tuh kalau Keja itu udah di rumah itu maksimal itu jam 5 itu udah ada di rumah gitu. Karena biasanya sih kayak dia kalau misalkan main, dia pulang sekolah jam 2 sholat dulu, terus dia pergi, maksimal setengah 5 itu dia udah di rumah bantuin aku untuk masak di dapur. Karena kan jam 5 kita makan, bisa jam 5 makan malam gitu ya. Terus biasanya kayak gitu. Terus kalaupun telat sesuatu itu, jadi Keja itu jam 6 itu harus di rumah. Jadi nggak boleh keluyuran lewat dari jam 6 di luar tuh nggak boleh. Terus ketiga adalah menjaga kedekatan dengan anak, yaitu contohnya kita bisa ngaji bareng. Ikut mama. Bang. Ini Tati. ini What is that, Jan? ada ini. Ah. Kalau kita anak-anak pulang sekolah pasti kita suruh minum dulu, kita suruh duduk, terus minum dulu, terus tanya apa kabar di sekolah, gimana sekolahan, belajar apa, gimana tadi sama teman-teman, kayak gitu-gitu. Jadi menjalin kedekatan emosional dengan anak itu sejak dini gitu. Karena nggak bisa kita menjalin kedekatan sama anak di mana anak sudah besar gitu. Kita mengharapkan mereka untuk bisa curhat sama kita gitu ya, itu agak susah gitu ya, agak susah. Kalau misalnya kita diajari dari kecil, kita kalau pulang sekolah atau pulang dari mana, kita suruh duduk, suruh tanya gimana tadi, misalkan kalau anak-anak pulang main, gimana tadi mainnya, atau anak-anak sudah pulang berkreasi sama teman-teman, gimana tadi. Jadi ada waktu sedikit buat anak cerita sama kita udah. Dan yang keempat ada membatasi gadget. Kita di sini anak-anak enggak apa ya, enggak 24 jam atau enggak sering main sama TV sama gadget gitu. Kita emang dibatasi gitu ya. Kalau Kirana sama Yan maksimal tuh 2 jam nonton TV. Kalau Keja juga dia main game itu weekend aja. Jadi itu juga nggak lama, paling jam 8 sampai jam 10, jadi cuma 2 jam gitu. Itu tiap weekend, berarti Sabtu Minggu gitu ya. Terus handphone juga Keja baru dikasih handphone itu tahun kemarin karena dia kan mau masuk SMP, jadi otomatis lah setidaknya handphone itu penting itu buat komunikasi aja loh, buat komunikasi kayak misalkan mau kemana di mana gitu kan. Dia juga gampang berkomunikasi sama teman sama guru karena kan mereka udah apa ya, udah mulai beranjak remaja gitu ya. Tapi tetap ya teman-teman, dibatasi. Misalkan kita dicek dulu, ada kan di sana biasanya tuh ada settingannya di mana anak-anak nggak bisa buka. Dan Keja juga belum punya kayak media sosial itu belum punya. Dia umur 15 tahun. Mungkin kalau di Indonesia udah pada punya ya, 9 tahun 10 tahun. Dia nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Jadi anaknya itu masih benar-benar masih benar-benar bisa diatur gitu ya. Ya. Yang kelima, kita nggak gampang mengasih sesuatu kalau anak ada maunya. Misalkan kalau kita lagi di jalan, mau ini, mau beli ini, mau beli itu, kita nggak gampang ya. Bukan apa-apa, anak butuh effort gitu. Misalkan dia mau mainan, oke, Kirana mau mainan apa, misalkan mau boneka ini gitu ya, oke, Kirana boleh mainan kalau misalkan Kirana hafal misalkan Al-Fatihah, kalau dikasih mainan gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mensupport dia bahwa dia tuh mau belajar, karena kalau mau belajar itu kita dapat hadiah loh. Nggak kita belajar males, kita nggak mau bersih gitu, dikasih hadiah kayaknya nggak ada effortnya gitu. Jadi anak-anak mikir, oh gue itu kalau misalkan mau sesuatu itu harus bikin
terutamanya harus bikin orang tua senang gitu, itu kayak gitu teman-teman. Jadi otomatis kalau mereka pikirannya ke sana, mereka jadi mereka berlomba untuk lebih baik gitu. Ada SMS di Instagram saya, teteh kayaknya Keja dianaktirikan, kalau karena perlakuan kayak sama Keja kok dibedain kayak gitu ya. Aku sih semuanya ibu nggak ada yang anaknya dianaktiriin, semuanya kan anak saya gitu ya. Pasti perlakuan aku ke Keja atau misalkan aku ke Kirana ke Yan itu pasti beda-beda lah, menurut usia, terus jenis kelamin juga pasti beda ya. Anak laki-laki dan anak perempuan juga kita memperlakukannya beda gitu, apalagi kalau anaknya emang udah 15 tahun, karena Keja itu udah 15 tahun, jadi mereka dia nggak perlu lagi kusuk-kusuk kita, nggak perlu lagi apa ya, sudah beda, peluk-peluk itu kadang, tapi nggak terlalu sering kayak Kirana yang kita cium-cium tiap hari, kita gelentoran, itu kayak itu kan mereka beda ya. Jadi tetap aja kalau kita sayang sayang semua anak juga kita sayang ya, cuman juga ya Eja untuk 15 tahun udah masih gelantungan itu nggak mungkin juga. Itu juga kalau misalnya kita mau jalan-jalan keluar itu juga kadang Keja tuh udah nggak mau gitu, karena kan dia udah teenager, udah punya kehidupan sendiri, udah punya teman sendiri. Jadi cuman kita paksa aja gitu, kita paksa karena kan kalau di rumah juga pasti ujung-ujungnya dia nonton TV gitu. Mendingan kita ke rumah, kita keluar gitu, kita cari udara luar, kita lihat keindahan di luar nggak di rumah aja gitu, kayak gitu teman-teman. Ada yang tanya juga gimana sih dulunya Keja sebelum ke Belanda. Itu beda banget sama sekarang ya. Kalau dulu kan Keja anaknya tuh dia pas ke Belanda itu 8 tahun ya. 8 tahun aku sama suami itu ngurus Keja itu sama, karena kan aku juga waktu di Indonesia nggak sama Keja, saya sama Nininya. Jadi aku ninggalin Keja itu waktu dia umur setahun, karena aku harus kerja. Jadi Keja umur setahun, terus aku harus sapi dan aku harus kerja. Waktu itu aku kerjanya ke Jakarta, jadi ya dengan berat hati ya, tapi gimana gak ada lagi pilihan, itu aku yang harus kerja. Waktu itu kan orang atau papa aku udah mulai sakit, mama aku udah nggak, jadi aku yang harus kerja gitu ya. Nah jadi waktu mau nikah suami, jadi sebelum aku apply visa yang buat ke Belanda, nah baru kita tinggal serumah sama Keja gitu. Mungkin setengah tahun sebelum kita ke Belanda, dan ke Belanda juga kita awal sama suami, jadi kita bareng-bareng ngurus anak gitu ya, ngurus anak sama-sama. Aku juga sama-sama belajar gitu. Waktu awal-awal Keja ke Belanda itu dia emang anaknya tuh nggak suka sayur. Kalau di Indonesia ke sekolah ya udahlah nggak suka sayur, itu nggak suka sayur. Kalau misalkan WC dia jongkok gitu, karena kan di Cianjur tuh biasanya jongkok gitu, terus pintunya harus dibuka, karena kan kalau dia anak cowok itu semaunya gitu ya. Nah terus apalagi ya, terus kalau tidur nggak mau sendirian, maunya rame-rame gitu ya, misalnya sama mama aku, sama aku kan itu udah biasa gitu ya. Terus kalau sesuatu juga cukupnya bun susu gitu kan, di Indonesia sudah biasa. Nah di sini tuh nggak bisa kayak gitu teman-teman, jadi benar-benar dicecar istilahnya. Benar-benar agak lama juga sih, 1-2 bulan lah harus beradaptasi gitu ya. Dari mulai makan, misalkan makan di sini tuh selalu harus dimakan gitu ya. Gimana cara anak supaya makan sayur ya, kita tahan dulu dagingnya. Kalau misalkan kita makan dagingnya belakangan gitu, jadi yang kasih sayurnya dulu. Kalau misalkan sayurnya sudah habis, baru dikasih dagingnya, kayak gitu teman-teman. Jadi tetap aja sayur itu penting gitu, lebih penting daripada daging. Jadi porsinya itu lebih banyak yang dimakan daripada daging gitu. Jadi kita itu tetap aja sampai Keja nangis ya tetap aja mesti dimakan. Kalau nggak gitu nggak bisa makan daging, nggak bisa nonton TV. Jadi karena suami itu orangnya agak ketat ya. Awal-awal sih kita juga ribut, ngerasa kok suami itu nggak sayang sama Keja ya. Awalnya kita juga ribut, tapi lama-kelamaan aku ngerti gitu, suami begitu itu untuk Keja sendiri gitu, untuk dia, untuk kita juga ntar kitanya gampang. Karena mendidik anak kalau misalkan dari awalnya sulit, kesananya juga bakal lebih sulit. Jadi tetap kuncinya itu anak harus nurut sama orang tua gitu, itu kuncinya teman-teman. Nah dia mau makan nangis, mau ke WC nangis, mau tidur nangis, karena kan nggak biasa gitu. Dari kecil tuh kebiasaan kalau nggak mau itu dia nangis gitu, kalau nggak tidurin itu dia nangis. Cuman kalau di sini tuh nangis itu mereka nggak digugu gitu, kalau nangis nggak diturutin gitu ya.
Nah, tidur juga belajar tidur itu awalnya kan kita tidurnya sama maksudnya tidurnya sama mertua. Kalau sama mertua kan dia emang punya kasur masing-masing sama kakak ya, tapi emang satu kamar. Terus kasih awalnya juga dia pengennya tuh tidurnya sekasur sama kakak, cuman emang dikasih kasur yang kecil yang satu orang itu. Dia mau tidur sama kakaknya, cuman jadi dipaksa harus tidur masing-masing. Itu kan satu kamar, kayaknya takut apaan sih gitu. Itu kan sudah masih satu kamar, cuman emang beda keranjang gitu ya, harus pisah lah. Sama kakak kan udah 17 tahun, kamu kan anak cowok masa masuk ngintil sama kakak sih. Dari sana jika dia belajar itu ya, terus pas pindah ke sini, pas pindah ke rumah ini ya, itu jadi kamarnya masing-masing teman-teman. Kan kakak Opi dulu di atas gitu, masih di atas, terus kita sama kayaknya satu lantai gitu. Kalau Kirana kan belum ya. Mana ya? Di awal-awal ngamuk lagi gitu. Kalau misalkan kalau itu dalamnya kalau 2 minggu deh kayaknya bisa tidur selayaknya anak orang Belanda di sini gitu. Teman-teman, sekian dulu. Sekarang waktunya jemput Kirana jam 2 kurang seperempat. Nah, sekian dulu teman-teman, mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.